Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah pagi hari ini kita belajar PPKN. Materi pada pagi hari ini yaitu perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa perilaku itu? Perilaku adalah perbuatan yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kemarin kita sudah belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila atau makna Pancasila sila kedua. Sila kedua mengharapkan kita sebagai bangsa Indonesia untuk menyayangi, menghormati, serta memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Oleh sebab itu, ada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang hari ini kita pelajari satu persatu. Apa saja perilaku itu? Yang pertama adalah satu, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Jika seseorang berbuat baik pada kita, maka kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik pada kita. Hal ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita berterima kasih kepada manusia, berarti kita juga berterima kasih kepada Allah. Contoh yang lain, di sini adalah berbagi makanan kepada tetangga, karena suasananya ini di rumah ya. Apabila kita membuat makanan, maka makanan itu kita lebihkan ya, maka sebagian kita berikan kepada tetangga. Kalau kita di sekolah misalkan ya, kita membawa bekal dilebihi, teman kita incipi misalnya ya. Contoh lain, perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah meminta maaf kepada orang lain. Saat tanpa sengaja kita berbuat salah pada orang lain, maka kita harus meminta maaf. Sebagai manusia tidak lepas dari salah. Pasti kita sering melakukan kesalahan. Maka sikap yang harus kita lakukan ketika melakukan kesalahan itu, hendaklah kita memohon maaf, meminta maaf kepada orang lain. Perbuatan yang harus dilakukan saat meminta maaf itu apa saja? Satu, meminta maaf diucapkan dengan ikhlas dan tulus. Dua, meminta maaf diucapkan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, berusaha tidak mengulangi kesalahan atau perbuatan salah lagi. Artinya, kalau kita sudah meminta maaf, maka hendaklah kesalahan itu tidak kita ulang kembali. Contoh meminta maaf dalam kehidupan. Misalkan di sini meminta maaf kepada guru. Saat kita datang terlambat di sekolah, maka hendaklah kita meminta maaf kepada ustadz atau ustadzah yang bertugas di kelas tersebut. Kemudian bila kita punya janji kepada teman untuk bermain bersama, sedang kita terlambat untuk memenuhi janji tersebut, maka hendaklah tidak segan-segan untuk mengucapkan permohonan maaf. Contoh lain misalkan di rumah, kita tidak sengaja memakai mainan kakak kita, maka kita harus memohon maaf atau minta maaf kepada kakak, kan ya. Contoh berikutnya, perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila adalah mendoakan orang lain. Saat kita berdoa, maka kita juga harus mendoakan orang lain. Tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, maka kita juga mendoakan orang lain, terutama doa untuk orang tua. Ya, ini nomor satu anak-anak. Anak-anak kan sudah diajarkan di sekolah ya setiap hari.
kita baca bersama-sama ya. Setelah sholat kita doakan. Terus di awal pembelajaran juga ada ya. Bunyinya Robbil Firli warhamni Robbil Firli wali walidayya Robbirhamhuma kama robbayani shoghiro. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, berikanlah kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Nah, hendaklah doa ini kita senantiasa lantunkan pada kehidupan kita. Contoh lain misalkan bentuk doa yang harus kita lantunkan adalah mendoakan ayah saat keluar kota agar selamat sampai tujuan. Misalkan ayah kita sedang pergi kemana-mana ya, maka hendaklah kita doakan agar ayah selalu selamat dan bisa pulang kembali dengan selamat. 2. Mendoakan teman yang sakit agar cepat sembuh. Kalian juga sudah diajarkan doa ketika menjenguk teman yang sakit ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa dan selanjutnya. Nah, doa-doa ini anak-anak senantiasa kita biasakan ya. Kemarin Ustazah agak sedih ya, karena doa-doa yang sudah diajarkan di sekolah ternyata banyak yang lupa, banyak yang sudah luntur. Nah, ini ayo kita ingat kembali, kita biasakan kembali agar apa yang sudah diajarkan di sekolah itu tidak hilang. 3. Mendoakan kakak atau adik yang sedang ulangan agar mendapat nilai yang terbaik dan lain-lain. Misalkan ya, tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, kalau kita punya adik maupun kakak, maka tidak pelit-pelit untuk mendoakan mereka ya. Itu adalah contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kita ulang lagi, yaitu yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Yang kedua, berbagi makanan kepada orang lain. 3. Meminta maaf bila kita melakukan kesalahan. 4. Mendoakan orang lain. Itulah anak-anak, ada 4 perilaku hari ini yang kita pelajari yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah wawasan, pengetahuan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.